Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dwi Pratiwi. Saya berasal dari kelompok 5 bersama teman saya Prasetyo Agri Maichandri. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kelangkaan dan Pilihan dalam Ekonomi Islam. Yang akan kami bahas di sini tentang yang pertama ada pengertian kelangkaan, yang kedua penyebab terjadinya kelangkaan, yang ketiga dampak dari kelangkaan, yang keempat pilihan atau choice, dan kelima adalah pengertian kelangkaan dan pilihan dalam ekonomi Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian kelangkaan. Kelangkaan adalah terbatasnya sumber daya untuk mencukupi atau memuaskan kebutuhan manusia. Kelangkaan juga dapat disebut sebagai suatu kondisi ketika manusia memerlukan sesuatu, maka dibutuhkan usaha atau pengorbanan untuk memperolehnya. Kelangkaan juga di mana kondisi kesenjangan antara sumber daya yang terbatas dengan keinginan manusia secara teoritis tidak terbatas. Yang kedua, penyebab terjadinya kelangkaan. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tanpa disertai proses produksi atau alat pemuas kebutuhan yang memadai akan menyebabkan terhambatnya proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mengakibatkan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi semakin tidak terkendali. Kedua, kemampuan produksi. Kemampuan produksi ditentukan oleh faktor produksi yang berupa tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Faktor-faktor pendukung tersebut jumlahnya terbatas, sehingga otomatis akan berdampak pada terjadi atau tidaknya kelangkaan. Yang ketiga, perbedaan letak geografis. Kondisi alam di setiap belahan bumi tidaklah sama. Setiap wilayah memiliki karakteristik masing-masing. Dari karakteristik ini akan melahirkan keberagaman sumber daya sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Persebaran kondisi geografis ini yang menjadi penyebab dari kelangkaan sumber daya. Yang keempat, bencana alam. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, serta bencana alam lainnya merupakan salah satu faktor penyebab kelangkaan yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Bencana alam selalu menyisakan kerusakan bangunan, infrastruktur, sumber daya alam yang lainnya pun menjadi rusak, bahkan menimbulkan korban jiwa. Yang kelima, pandemi. Pandemi yang terjadi selama 1 tahun ini menjadi penyebab kelangkaan yang tidak dapat diprediksi pula. Pembatasan sosial berskala besar mengakibatkan terhentinya proses produksi barang, penggunaan jasa juga terbatas, sumber daya manusia juga sangat terbatas. Jadi, dapat dibayangkan pandemi menyebabkan kelangkaan besar-besaran di banyak sektor ekonomi. Yang ketiga, dampak kelangkaan. 1. Kenaikan harga. Jika permintaan lebih besar dari ketersediaan sumber daya, maka harga akan melambung. Hal ini wajar terjadi, karena siapa cepat dia dapat, dan siapa berani bayar lebih tinggi dia juga yang dapat. Yang kedua, pengangguran meningkat. Kelangkaan alat memuas kebutuhan menyebabkan perputaran roda ekonomi tidak berjalan dengan lancar, sehingga banyak hal yang tidak dapat terpenuhi termasuk pula ketersediaan sumber pembiayaan untuk menggaji tenaga kerja. Yang ketiga, kriminalitas meningkat.
Untuk memuaskan kebutuhan, seseorang harus memiliki alat tukar yang seimbang. Untuk memperoleh alat tukar diperlukan suatu usaha dan pengorbanan. Usaha yang dilakukan jika tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, maka usaha ini tidak akan menghasilkan nilai tukar. Ketika seseorang tidak dapat memuaskan kebutuhannya karena tidak memiliki nilai tukar, lama-lama mereka akan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya. Pada kondisi ini berdampak pada potensi terjadinya kriminalitas. Yang keempat, angka kemiskinan bertambah. Minimnya sumber daya yang mampu menghadirkan daya beli berdampak pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan. Tidak terbelinya alat pemuas kebutuhan pokok dapat diindikasikan sebagai munculnya kemiskinan. Angka kemiskinan yang muncul akibat kelangkaan berdampak pada sulit majunya sebuah negara berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Agrimi Chandri. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Cynthia, yang materi kami tentang kelangkaan dan pilihan dalam ekonomi Islam. Pilihan dalam bahasa Latin adalah choice. Pilihan dalam konsekuensi adalah konsekuensi logis dan kelangkaan. Setiap individu akan melakukan pilihan yang berbeda sesuai dengan kondisi dan kapasitas sumber dayanya. Namun, satu hal yang sama adalah semua individu dan komunitas melakukan pilihan. Pilihan berarti mendapatkan suatu hal yang meninggalkan yang lain. Pilihan muncul karena adanya kelangkaan alat pemuas kebutuhan yang relatif sedikit berbanding dengan kebutuhan yang tak terbatas. Pilihan-pilihan dalam setiap masyarakat selalu didapati bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas. Banyaknya manusia tidak pernah merasa puas dan telah mereka peroleh dan mereka capai. Apabila keinginan sebelumnya sudah terpenuhi, maka keinginan yang sebelumnya sudah terpenuhi, maka keinginan yang lain akan muncul. Pengertian dan kelangkaan dan pilihan dalam ekonomi Islam. Kelangkaan adalah terbatasnya sumber daya untuk mencukupi dan memuaskan kebutuhan manusia. Kelangkaan juga dapat disebut sebagai suatu kondisi ketika manusia memerlukan sesuatu, maka dibutuhkan usaha dan pengorbanan untuk memperolehnya. Kelangkaan juga di mana kondisi kesenjangan antara sumber daya yang terbatas dengan keinginan manusia secara otoritas dan tidak terbatas. Perspektif Islam menyatakan bahwa sumber-sumber kekayaan yang ada di alam telah disediakan oleh Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditujukan untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia. Jika dikatakan sumber daya ekonomi itu langka dan terbatas, maka secara tidak langsung seakan tidak mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berpikir dan baktil terhadap manusia, karena Allah tidak memenuhi semua kebutuhan manusia yang di bumi. Alih-alih dialah yang menciptakan manusia, yang mengutus manusia untuk tinggal di bumi. Dapat disimpulkan bahwa penyebab timbulnya masalah ekonomi dimunculkan oleh manusia itu sendiri, yaitu kezaliman dan keingkaran mereka. Kezaliman manusia dalam hal distribusi kekayaan dan keingkaran mereka atas nikmat Allah dengan semena-mena mengeksploitasi sumber-sumber Allah yang dianugerahkan kepada mereka adalah dua faktor yang menciptakan kesengsaraan hidup bagi manusia sejak awal sejarah. Masalah ini dapat diatasi dengan mengakhiri kezaliman dan keingkaran manusia, yakni dengan menciptakan hubungan yang baik dan distribusi yang memobilisasi segenap sumber daya material untuk memakmurkan serta menyibak segala kekayaan. Pilihan adalah suatu konsekuensi logis dan kelangkaan. Setiap individu akan melakukan pilihan yang berbeda sesuai dengan kondisi dan kapasitas sumber dayanya. Namun satu hal yang sama adalah semua individu atau komunitas melakukan pilihan. Pilihan berarti mendapatkan sesuatu dan meninggalkan yang lain. Baiklah, sampai sini materi yang kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.